Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Infanata Farel Pramastyo dengan NIM 0230111001 ingin menjelaskan tugas saya, yaitu tugas rekayasa manajemen pantai, di mana pantai yang saya ambil ini adalah Pantai Bintaro Ampenan. Yang dimana Pantai Bintaro Ampenan ini terletak pada Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Kelurahan Bintaro. Di mana Pantai Bintaro ini menyajikan pemandangan yang sangat-sangat non-eksotis karena berjejer dengan perahu-perahu nelayan yang menghiasi sekitaran pantai dari ujung ke ujung. Maka dari itu, pantai ini disebut pantai non-eksotis dengan perahu-perahu nelayan yang menghiasi pantai. Dan rata-rata dengan penduduk di sana bertahan hidup dengan mata pencaharian sebagai nelayan, di mana rata-rata masyarakat juga menjual berbagai kebutuhan lainnya, dan rata-rata juga masyarakat di sana berdampak positif akan ekonomi di Kelurahan Bintaro karena jual beli di sana sangat tinggi, di mana masyarakat mencari kebutuhan-kebutuhan yang ada di pasar melalui masyarakat yang ada di sekitaran Pantai Bintaro. Dan di sana di Pantai Bintaro dengan kondisinya yang sangat mengkhawatirkan karena masyarakat setempat sangat takut akan terjadinya abrasi pantai dan banjir rob, di mana pada keterangan-keterangan berita yang saya ambil, di mana rata-rata berita-berita yang saya ambil itu adalah berita-berita yang terjadi pada 3 tahun lalu, 2 tahun lalu. Jadi rata-rata masyarakat mengadu ke pemerintah setempat untuk dibuatkan tanggul sementara. Yang dimana tanggul sementaranya adalah sebagai berikut. Dan di sini pengertian pada garis pantai adalah batas pertemuan antara daratan dan lautan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Pada Pantai Bintaro ini, garis pantainya dapat mengalami perubahan secara terus-menerus akibat aktivitas warga, gelombang tinggi dari air laut, dan penggunaan lahan. Di mana aktivitas warga di sini yang berbondong-bondong melakukan berbagai perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan garis pantai ini mengalami perubahan secara terus-menerus. Dan di mana gelombang tinggi ini juga sering terjadi di Pantai Bintaro dikarenakan garis lintang daripada Pantai Bintaro ini sangatlah sering sekali berubah-berubah. Dan di penggunaan lahan ini yaitu kita bisa lihat sendiri pada gambar di sini, banyak sekali yang mengambil lahan-lahan dari Pantai Bintaro ini untuk tidak dijadikan pariwisata berjalan, karena benar-benar masyarakat di sana memikirkan kebutuhan mereka sendiri sebagai nelayan. Maka dari itu masih banyak masyarakat yang menjejerkan perahu-perahu nelayan mereka di sekitaran pantai dari ujung sampai ujung. Maka dari itu penggunaan lahan di sana jarang sekali ada karena sudah terparkir oleh perahu-perahu nelayan yang ada di sana. Dan beberapa rumah di sana banyak yang terkikis oleh pasang surut dari air laut. Yang ketiga, ada berita-berita tentang Pantai Bintaro yang saya ambil melalui Lombok Tribun News dan Radar Lombok. Di mana kita bisa lihat pada gambar pertama ada penanganan abrasi di sekitar Pantai Bintaro. Dan pada gambar kedua, ini masyarakat sedang membuat tanggul sementara untuk mengantisipasi akibat dari kejadian abrasi di sekitar pantai. Di mana kita bisa lihat gambar pertama ini adalah penanganan abrasi di sekitar Pantai Bintaro. Pada gambar ini, masyarakat setempat berencana untuk menangani bencana abrasi di sekitar Pantai Bintaro karena abrasi ini membawa nestapa dan keluhan bagi warga Kelurahan Bintaro yang rata-rata akibat dari bencana ini beberapa rumah warga terkikis sampai tidak ada yang layak untuk ditempati.
Dan pada gambar kedua, ada penanganan antisipasi terhadap banjir rob di Pantai Bintaro. Pada gambar ini, masyarakat setempat bersama-sama membuat tanggul sementara menggunakan bambu dan karung berisi pasir dengan alat-alat yang seadanya. Karena pemerintah setempat pernah membuatkan tanggul di sekitaran Pantai Bintaro, tapi rata-rata pada tanggul yang dibuatkan oleh pemerintah setempat, tanggul mereka ikut jebol juga karena di sana aktivitas warga dan gelombang yang benar-benar berubah secara terus-menerus dan sangat berubah drastis. Dimana dari gambar kedua ini, masyarakat menggunakan bambu dan karung berisi pasir untuk menahan gempuran gelombang tinggi ke sekitar daratan dan perumahan warga. Dari berita kedua yang saya ambil adalah berita-berita yang benar-benar valid karena dimana kejadian-kejadian ini terjadi pada 2-3 tahun yang lalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.